Hai semuanya, balik lagi di channel Horror Time. Malam ini aku bawain kisah nyata yang katanya terjadi di sebuah kantor tua di Jakarta. Awalnya cuma kerja lembur biasa, tapi malam itu berubah jadi malam yang gak akan pernah dilupain. Jadi, matiin lampu kamar kamu, pakai headset dan rasain sendiri ketegangannya. Inilah teror kuntilanak. Malam itu benar-benar nggak bisa aku lupain. Sejak kejadian itu, aku jadi susah tidur. Setiap kali merem, aku selalu kebayang wajah pucat perempuan itu. Rambut panjang, senyum lebarnya dan suara tawanya yang pelan tapi nyangkut di kepala. Besok paginya, aku berangkat kerja dengan kondisi setengah sadar. Mataku sembab, kepala berat banget. Tapi aku nggak masuk karena laporan yang aku lembur malam itu belum sempat kukumpulin. Pas nyampe kantor, suasananya masih sama. Gedung tua, 3 lantai, catnya udah mulai pudar. Jendelanya kusam, satpam di pos jaganya paku. Lembur lagi semalam mas, aku cuma nyengir tipis. Iya pak, tapi kok rasanya nggak enak semalam. Satpam itu melirik sebentar terus bilang pelan. Kalau malam Jumat, jangan sendirian mas. Apalagi di lantai 3. Udah lama tempat itu katanya nggak bersih. Aku berhenti sejenak. Maksudnya pak? Dia cuma geleng dan balik ngopi lagi tanpa jawab. Di dalam kantor, semua orang kerja seperti biasa. Tapi pas aku duduk di meja, aku sadar satu hal. Layar laptopku yang semalam mati sendiri, sekarang nyala. Padahal semalam aku udah matiin dan cabut kabelnya. Dan di layar itu masih muncul tulisan merah yang sama. Jangan pulang. Aku langsung merinding. Teman sekantor Sinta lewat di belakangku dan nanya, Dan, kenapa lu? Kok pucet banget? Aku jawab pelan, gak apa-apa Sin, cuma kurang tidur aja. Dia nyengir tipis, lembur semalam ya, hati-hati lo di lantai 3 itu angker. Aku bengong, kamu juga tahu? Sinta duduk di meja sebelah dan mulai cerita. Dulu ada pegawai cewek yang juga sering lembur di ruangan kamu. Katanya dia jatuh dari tangga darurat waktu mau pulang, mati di tempat. Sejak itu, setiap malam Jumat suka ada yang dengar suara cewek ketawa di sana. Aku cuma diem. Aku pengen gak percaya, tapi semua yang diomongin pas banget sama yang aku alamin. Hari itu aku kerja buru-buru, pengen cepet-cepet pulang. Tapi takdir kayaknya gak ngizinin. Jam 5 sore, bos nyamperin aku. Dan laporan mingguannya belum kelar ya. Tolong lembur lagi malam ini, besok pagi udah harus dikirim ke pusat. Darahku langsung dingin. Lembur lagi, malam Jumat. Pikirku dalam hati, tapi aku gak berani nolak. Aku cuma jawab, siapa? Begitu semua karyawan pulang, suasana kantor langsung berubah. Dari ramai jadi hening banget. Hanya terdengar suara jarum jam dinding. Aku duduk di meja tapi tangan gemetar waktu mulai ngetik. Aku sengaja taruh radio kecil di samping laptop biar nggak sepi. Tapi baru 5 menit muter lagu, radionya malah ngeluarin suara kresek-kresek. Lalu, suara perempuan terdengar dari radio itu. Pelan banget tapi jelas. Datang lagi ya mas. Aku langsung matiin radio itu. Tapi suaranya masih kedengeran. Kayak bukan dari alat, tapi dari ruangan itu sendiri. Aku nengok ke belakang, ruangan kosong. Lampu masih nyala tapi cahaya kayak berubah jadi kuning kusam. Aku udah pengen kabur tapi pikiranku bilang, kalau lo keluar, lo dikira aneh sama bos besok. Jadi aku tahan. Tapi tiap kali aku ngetik, aku dengar suara ketawa kecil. Hihihi, dari arah gudang. Gak lagi-lagi deh gue kesana, gumamku pelan. Tapi tiba-tiba, lampu di gudang nyala sendiri. Aku berhenti ngetik, lampu itu nyala beberapa detik, lalu mati lagi. Aku berdiri pelan, lihat ke arah gudang yang pintunya kebuka sedikit. Dari celah pintu, aku lihat sesuatu. Bayangan putih berdiri di dalam sana. Aku mundur pelan, tapi suara langkah kaki terdengar dari arah itu. Tap, tap, tap. Aku balik badan dan lari ke meja, nyalain semua lampu yang bisa. Tapi tiba-tiba, komputer di sebelahku nyala sendiri. Di layarnya muncul tampilan CCTV kantor. Aku nggak pernah buka CCTV sebelumnya, tapi entah kenapa videonya langsung ke arah ruangan tempat aku duduk sekarang. Dan di monitor itu, aku lihat jelas. Di belakangku, ada sosok perempuan rambut panjang berdiri diam. Mukanya nggak kelihatan.
Aku spontan nengok ke belakang, tapi ruangan kosong. Waktu aku lihat lagi ke layar, sosok itu udah dekat banget sama kamera. Dia senyum, dan dari speaker komputer, suara seraknya terdengar pelan. Lembur sendirian, Mas. Aku langsung matiin komputer itu. Tapi begitu mati, semua lampu kantor juga ikut padam. Gelap gulita. Aku panik nyalain senter HP, tapi di cahaya redup itu, aku lihat kursi di meja sebelah bergeser pelan. Lalu muncul suara napas berat kayak orang berdiri di belakangku. Aku beraniin diri buat nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Aku jalan mundur pelan-pelan, dan waktu aku nyorot senter ke arah jendela, aku hampir jatuh. Di kaca jendela itu, pantulannya jelas banget. Seorang perempuan berdiri tepat di belakangku. Rambut panjangnya nutupin muka, dan tubuhnya kayak ngambang. Aku teriak dan langsung kabur ke tangga darurat. Tapi tangganya gelap total. Cuma ada sedikit cahaya dari luar. Waktu aku udah setengah jalan turun, aku dengar suara langkah pelan dari atas. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti, terus muncul suara tawa lirih. Hihihi. Aku lari makin cepet, tapi dari arah bawah juga kedengaran langkah kaki naik. Tap, tap, tap. Dari dua arah sekaligus, aku nggak tahu harus kemana. Akhirnya aku berhenti di lantai 2, mumpet di balik lemari arsip besar. Aku tahan napas. Dari sela-sela lemari, aku lihat sesuatu bergerak di tangga. Sosok putih itu melayang pelan turun, rambutnya nempel di dinding, bajunya panceng banget sampai nyeret di lantai. Dia berhenti di depan lemari tempat aku ngumpet, kepalanya miring pelan ke kiri, kayak dengar sesuatu. Aku tutup mulut biar nggak ngeluarin suara apapun, tapi dari bawah pintu lemari, aku lihat kakinya. Pucat, kuku panjang hitam, dan berdarah. Dia diam lama banget. Lalu tiba-tiba, suara napasnya kedengeran di telingaku. Ketemu. Aku spontan loncat keluar dari tempat sembunyi dan lari ke bawah. Aku nyaris jatuh waktu nyampe di lantai dasar, tapi terus maksa buka pintu darurat. Kali ini kebuka, aku langsung keluar dan hujan turun deras banget. Aku basah kuyup tapi nggak peduli. Aku lari ke pos satpam tapi pas nyampe sana nggak ada siapa-siapa. Pos itu kosong, cuma ada kursi, kopi yang masih anget dan radio kecil muter lagu lama. Tapi anehnya, lagu itu pelan-pelan berubah jadi suara tawa perempuan. Hihihi, kenapa kabur mas? Aku cuma mau temenin. Aku langsung keluar lagi dari pos itu, lari ke parkiran, masuk mobil. Tapi begitu aku tutup dopi, kaca depan mobil berembun dan muncul tulisan dari dalam. Aku udah di sini. Aku bengong, darah serasa berhenti mengalir. Tiba-tiba kaca spion tengah getar pelan dan di pantulannya, aku lihat sosok perempuan itu duduk di jok belakang lagi. Tapi kali ini lebih dekat. Rambutnya nempel di kursi, matanya kosong liatin aku dari spion. Aku langsung injek gas ngebut keluar dari area kantor. Tapi hujan makin deras, jalanan licin, pandangan kabur. Aku terus nyetir sambil doa, berharap bisa cepat sampai rumah. Tapi setiap kali aku lihat spion, dia masih di sana. Diam, tapi kadang senyum. Akhirnya aku sampai rumah, aku matiin mesin mobil tapi nggak langsung turun. Aku lihat kaca spion lagi, kosong. Aku lega, tapi baru aja buka pintu. Aroma melati menyengat banget. Aku nengok pelan, dan dari kaca jendela rumahku sendiri, aku lihat sosok putih itu berdiri di ruang tamu, ngadep ke arahku. Aku kaget banget, jatuh duduk di depan pintu, tapi pas aku kedip, sosok itu hilang. Aku masuk rumah, langsung kunci pintu, dan duduk di lantai sambil ngatur napas. Tapi tiba-tiba, handphoneku bergetar. Ada pesan masuk dari nomor gak dikenal. Isinya cuma satu kalimat. Besok malam, aku tunggu mas. Aku lemas. Aku hapus pesan itu, tapi gak lama muncul lagi. Dengan kalimat sama, tapi di bawahnya ada tambahan. Di tempat yang sama. Malam itu aku gak bisa tidur sama sekali. Aku matiin lampu, tapi tiap kali mata hampir merem, aku ngerasa kayak ada yang duduk di ujung kasur. Aroma melati makin kuat dan dari jendela, suara tawa pelan terdengar lagi. Hihihihi. Aku tahu, ini belum selesai. Dani pikir semuanya udah berakhir, tapi ternyata terornya baru dimulai.
Sosok itu nggak cuma menghantui kantor, tapi mulai ngikutin sampai ke rumah. Dan di episode selanjutnya, kita bakal tahu siapa sebenarnya arwah itu dan kenapa dia nggak mau pergi.